Pertama-tama, siapkan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah saya cuci bersih dan akan saya giling halus. Nah, seperti ini udah halus ya. Ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan akan saya iris tipis. Daun bawang ini nanti akan kita masak ya sampai matang agar nanti camilan kita ini awet. Jadi kalau misalnya nanti Bunda titip-titip di warung ataupun kantin, ini bisa tahan sampai sore ataupun sampai keesokan pagi di hari berikutnya. Nah, ini sudah selesai. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya potong menjadi 4 bagian. Jadi dari 4 sosis ini nanti kita akan menghasilkan 16 potong sosis. Karena nanti camilan kita ada 16 buah. Jika sosisnya sudah dipotong semua, ini akan kita tumis ya, beserta dengan bawang putih dan daun bawang yang tadi sudah kita siapkan. Panaskan secukupnya minyak dalam wajan untuk menumis, dan jika sudah panas, ini langsung dimasukkan aja bawang putihnya 2 siung yang tadi sudah kita haluskan, beserta 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita tumis ya, sampai bawang putih dan daun bawangnya ini menjadi matang dan agak kering. Karena kalau daun bawangnya ini masih basah, terkadang itu akan menyebabkan camilan kita tidak awet. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini daun bawangnya udah berwarna agak gelap dan wanginya juga udah sedap ya kemana-mana. Jika sudah seperti ini, Bunda boleh memasukkan 4 buah sosis yang tadi sudah kita potong menjadi 16 bagian. Nah, ini boleh ditambahkan sedikit air ya, hanya untuk mematangkan sosisnya aja. Oh ya, tambahkan juga seasoningnya ya, yaitu setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, ini kita aduk ya, dan kita masak sosisnya sampai matang dan airnya menyusut. Jadi nanti isiannya ini nggak basah ya Bun ya, tapi agak kering, sehingga nanti memudahkan kita saat pengisian. Karena kalau basah, ini mengisinya agak susah ya, karena nanti ukurannya ini nanti lumayan ngepres dengan kulitnya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sosisnya udah matang, airnya juga udah menyusut. Jika sudah seperti ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok teh cabai bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Tapi jika Bunda suka pedas, Bunda boleh menambahkan lagi cabai bubuknya ya. Karena memang menurut saya 1 sendok teh seperti ini nggak terlalu pedas ya untuk para pecinta camilan pedas. Jadi boleh ditambahkan lagi cabai bubuknya sampai 1 sendok makan. Oh ya, menambahkan cabai bubuknya ini setelah api kompornya dimatikan ya Bun ya. Karena selain cabai bubuk ini sifatnya mudah gosong, juga terkadang pedasnya agak berkurang jika mengalami pemanasan yang berlebihan. Nah, ini cabai bubuknya sudah tercampur rata. Ini bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian siapkan juga roti tawar. Di sini saya menggunakan roti tawar yang murah meriah aja. Ini 1 pak harganya cuma Rp5.000, isinya sekitar 12 lembar. Roti tawar ekonomis seperti ini di tempat saya biasanya bisa didapatkan di pasar tradisional, di pinggir jalan, ataupun di toko grosir bahan kue. Dan untuk satu resep ini, Bunda memerlukan 8 lembar roti aja. Ini rotinya saya potong 2 sehingga nanti akan didapatkan 16 lembar roti. Nah, kemudian ini saya pipihkan ya menggunakan rolling pin. Tapi jika Bunda nggak punya rolling pin, Bunda bisa menggunakan botol ataupun gelas. Yang penting rotinya ini menjadi pipih. Tujuan dipipihkan agar rotinya ini nanti akan lebih lentur. Saat kita lipat ini nggak mudah pecah ataupun patah. Nah, ini rotinya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan menyiapkan perekatnya. Perekatnya mudah, hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Ini larutan terigunya, jangan encer-encer amat ya Bun ya. Ini kekentalannya sedang aja, dan seperti ini aja udah cukup. Sekarang kita sudah siap untuk mengisi roti tawarnya. Ambil setengah lembar roti tawar yang tadi sudah kita pipihkan, kemudian ini kita isi dengan sosis pedas yang tadi sudah kita siapkan. Ini meletakkannya memanjang ya Bun ya. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ini kita tutup sambil ditekan-tekan seperti ini.
Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil setengah lembar roti tawar, kemudian letakkan searah memanjang sosis yang tadi sudah kita tumis. Kemudian kita beri pinggir-pinggirnya larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ini kita tutup sambil ditekan-tekan agar rotinya ini bisa menempel dengan kuat. Ini sebenarnya menggunakan air aja bisa ya Bun ya sebagai perekatnya. Tapi jika kita menggunakan larutan terigu sebagai perekatnya, ini nanti menempelnya lebih kuat dan gak mudah terbuka. Jika misalnya Bunda rotinya ukurannya lebih kecil dari ini sosisnya bisa dipotong lagi ya, bisa menjadi 6 bagian ataupun 8 bagian. Jadi lebih kurus-kurus agar nanti muat dan bisa dilipat. Jika sudah diisi semua, ini akan kita baluri dengan tepung panir ya. Tapi sebelumnya kita akan membuat adonan pencelupnya terlebih dahulu. Untuk adonan pencelupnya, ini mudah, saya hanya menggunakan 3 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air. Ini juga nggak usah kental-kental amat ya Bun ya, ini kekentalannya sedang aja. Nah seperti ini udah cukup, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai adonan pencelup. Celupkan roti ke dalam adonan pencelup, kemudian ini langsung kita baluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, tipsnya agar tepung panirnya ini nggak mudah kotor terkena terigu dari adonan pencelup, ini kita mencelup rotinya menggunakan tangan kanan, kemudian memanirnya menggunakan tangan kiri. Jadi tangan kanan yang kita gunakan untuk mencelup itu jangan digunakan untuk memanir ya, karena bisa menyebabkan tepung panir kita nanti cepat kotor dan banyak yang menggumpal. Oh ya, pengalaman saya membuat camilan menggunakan tepung panir dalam jumlah banyak untuk jualan, memang kita tidak bisa menghindari tepung panir yang menggumpal ya. Tapi jangan khawatir, tepung panir yang menggumpal seperti ini bisa kita gunakan kembali. Tinggal Bunda ayak aja tepung panir tersebut, dan tepung panir yang tersisa di saringan bisa Bunda jemur. Kemudian jika sudah kering, di blender lagi. Jadi nanti masih bisa kita gunakan kembali ya tepung panirnya yang menggumpal tersebut, jadi bisa lebih hemat. Nah, jika sudah dipanir semua seperti ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah, dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan sebagai ide frozen food ya Bun ya. Jika dalam kondisi beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Kemudian ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai 2 sisinya matang dan tepung panirnya ini menjadi crispy. Ini menggorengnya nggak usah lama-lama ya Bun ya, karena sebenarnya ini udah matang semua. Kita hanya mematangkan tepung panirnya aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah seperti ini udah cukup ya. Ini 2 sisinya udah matang. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini gendut-gendut, panjang-panjang ya, dan permukaannya juga sangat crispy. Ini terlihat sangat lezat sekali. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda kemas menggunakan plastik mikaya. Ini punya saya yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini karena ukurannya lumayan besar-besar, jadi cuma muat 3, dan boleh juga Bunda tambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika Bunda ingin menjual untuk harga yang lebih mahal, misalnya untuk snacks box, ini agar tampilannya lebih elegan, bisa Bunda bungkus dengan plastik bening seperti ini. Boleh juga kalau Bunda punya plastik OPP lebih bagus ya. Kemudian juga saya menambahkan stiker thank you seperti ini. Untuk stikernya ini murah, saya beli 1 roll seperti ini hanya sekitar Rp11.000, isinya 500 lembar. Jika menggunakan plastik dan stiker, tampilannya menjadi lebih elegan sehingga bisa menaikkan harga jualnya. Jika menggunakan plastik dan stiker seperti ini, tampilannya menjadi lebih elegan sehingga bisa menaikkan harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Jika dimakan hangat-hangat, ini permukaannya crispy berpadu dengan lembutnya roti serta
serta gurih dan lezatnya sosis yang ada di bagian dalamnya. Juga ada pedas-pedasnya. Ini enak banget, mantep, gurih, sedap, apalagi jika dimakan menggunakan saus sambal seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp13.780, menghasilkan 16 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp861. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di kolom deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan 3 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Tapi saran saya jika untuk jualan gunakan aja sosis sapi, karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya. Jadi nanti akan terlihat lebih menarik jika untuk jualan. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770 per buahnya. Dan ini panjangnya sekitar 12 cm. Sosis ini saya potong kecil-kecil dan untuk bentuknya bebas aja ya Bun ya. Yang penting kecil-kecil aja agar nanti mudah tercampur rata pada adonan. Jika sudah dipotong kecil-kecil semua, ini akan kita goreng sebentar ya, karena nanti camilan kita ini cuma digorengnya sebentar aja. Kalau kita nggak goreng dulu sosisnya, khawatir nanti sosisnya ini nggak matang. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini kalau udah panas minyaknya, bisa langsung kita masukin aja ya sosisnya. Dan ini gorengnya nggak usah lama-lama, dan ini nggak usah sering dibolak-balik amat, karena ini sosisnya kecil-kecil, khawatir nanti malah jadi hancur. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini nggak usah terlalu garing-garing amat. Yang penting sosisnya ini matang. Nah, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawang yang ukuran besar ya Bun ya. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis-tipis seperti ini. Oh ya, selain daun bawang, Bunda boleh menambahkan sayuran lainnya ya. Misalnya wortel ataupun kol. Jika ditambahkan sayuran, selain camilannya ini jadi lebih sehat, juga nanti akan menambah volume isinya, jadi bisa lebih hemat. Tapi memang jika kita menambahkan sayuran mentah dalam camilan kita, kelemahannya camilan kita ini nggak terlalu awet ya, karena ada sayuran mentahnya. Jadi kalau misalnya target Bunda camilan yang awet, misalnya Bunda buat malam hari dan ingin dijual sampai sore hari di hari berikutnya, saran saya sebaiknya menghindari sayuran mentah. Jangan dicampur di dalam kue agar lebih awet. Jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga kulit lumpia. Ini saya beli yang bungkusan ya, harganya Rp10.000. Isinya sekitar 50 lembar. Ini kulit lumpia yang ukuran besar dan ini nggak saya pakai semua. Untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 23 lembar aja. Ini kulit lumpianya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga mie kuning. Ini saya beli 1 pak seperti ini, harganya hanya Rp10.000. Isinya ada 500 gram dan untuk satu resep ini kita hanya menggunakan 100 gram aja. Nah, ini mie kuningnya akan saya rebus dulu ya sampai lunak. Ini airnya udah mendidih, bisa langsung kita masukkan aja mie-nya dan ini kita masak sampai mie-nya ini lunak. Oh ya, jika Bunda ingin mendapatkan hasil yang banyak dan lebih hemat, ini mie-nya direbus sampai benar-benar lunak dan melar ya. Jadi nanti hasilnya bisa cukup banyak. Nah, seperti ini mie-nya udah cukup lunak, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Jika sudah ditiriskan seperti ini, selagi masih panas, mie-nya kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar. Kemudian saya beri kaldu bubuk sebanyak 1 bungkus. Ini memberi kaldu bubuknya secara bertahap aja ya Bun ya, sedikit demi sedikit. Di sini saya melakukannya bertahap sampai 3 kali. Kemudian ini saya aduk sampai rata. Ini saya mengaduknya pakai penjepit seperti ini aja ya, karena mie-nya masih panas.
Oh ya, ini memasukkan bumbunya selagi masih panas seperti ini ya Bun ya, agar bumbunya ini bisa lebih tercampur rata. Karena jika Bunda memasukkannya setelah minyak ini dingin, terkadang mie kuning seperti ini menjadi agak menggumpal, sehingga menyulitkan kita untuk mencampur bumbu-bumbunya. Nah, setelah kaldu bubuknya dimasukkan semua, kemudian saya juga menambahkan cabai bubuk sebanyak 1 sendok teh. Tapi kalau misalnya pangsa pasar Bunda anak-anak, ini cabai bubuknya boleh di skip aja ya. Tapi memang kalau ditambahkan cabai bubuk seperti ini, nanti menurut saya rasanya akan lebih mantap dan sedap. Nah, ini karena minyak udah nggak terlalu panas lagi ya, cuman anget-anget aja. Jadi ini saya mengaduknya pakai tangan aja biar lebih mudah. Jika cabai dan kaldu bubuknya sudah tercampur rata, kemudian Bunda boleh memasukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Kemudian masukkan juga sosis yang tadi udah kita goreng sebentar. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Oh ya, camilan kita ini kita buat asinnya sangat terasa ya Bun ya, dan juga pedasnya, agar nanti walaupun kita hanya mengisinya sedikit, tapi isinya ini nanti sudah terasa sedap dan mantap. Nah, jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Oh ya, sebelumnya kita siapkan dulu cairan perekatnya ya. Untuk cairan perekatnya mudah, ini hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Ini kekentalannya sedang-sedang aja ya Bun ya, seperti ini aja udah cukup. Nah, ini sudah ada mie sosis pedas, juga cairan perekat, serta kulit lumpia. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia, letakkan sekitar 1 sendok makan mie sosis yang tadi sudah kita buat di atasnya. Ini di bagian tengah ya. Kemudian kita lipat seperti ini. Untuk model lipatannya silahkan divariasikan ya sesuai selera. Dan jangan lupa bagian ujungnya kita beri sedikit cairan terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan mie sosis di bagian tengahnya. Kemudian ini kita lipat membentuk segi 4 seperti ini. Jangan lupa bagian ujungnya diberi sedikit cairan terigu sebagai perekat. Oh ya, untuk satu resep ini saya bisa menghasilkan sekitar 23 lumpia isi mie sosis seperti ini. Dan jika sudah diisi, ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan di dalam wajan. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja ya, sampai kulit lumpianya ini menjadi kriuk dan crispy di kedua sisinya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini dua sisinya udah matang. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini barusan yang kita goreng tadi. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Kelihatan ya Bun ya, karena tadi kita menggunakan sosis sapi, ini terlihat dari luar kemerahan dan sangat menarik serta lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi dengan 3 buah ya. Boleh juga ditambahkan saus sambal sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika Bunda ingin menjual yang agak mahal, misalnya untuk snack box, ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini yang saya gunakan yang ukuran 10 x 10 cm. Dan agar tampilannya lebih cantik, ini saya tambahkan stiker seperti ini. Nah, tampilannya jadi lebih menarik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, untuk stikernya ini saya beli online, harganya murah, hanya sekitar Rp11.000, isinya ada 500 lembar stiker. Soal rasa, jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit lumpianya sangat crispy, kriuk berpadu dengan lezatnya mie sosis yang ada di sebelah dalam. Juga ada rasa pedas-pedasnya. Ini benar-benar sedap, mantap, gurih, ini enak banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga.
Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp11.310, menghasilkan 23 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp491. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1000-an sampai 2000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di kolom deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual itu hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan bihun jagung. Ini saya beli di pasar harganya Rp5.000 per 250 gram. Tapi untuk satu resep ini nggak saya gunakan semua ya. Saya hanya menggunakan 100 gram aja. Bihun ini akan saya lunakkan dengan cara direndam dengan air mendidih selama beberapa menit. Nah, ini airnya udah mendidih ya, dan langsung aja saya siram ke bihunnya. Jangan lupa ditambahkan sedikit minyak sayur, ini sekitar setengah sendok makan aja ya, agar nanti tidak saling menggumpal saat sudah dingin. Nah, ini sambil menunggu bihunnya lunak dan melar, kita akan menyiapkan bahan isiannya terlebih dahulu. Siapkan sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770 per buahnya. Dan ini yang kepakai untuk satu resep ini hanya 3 buah aja. Sosis ini bisa Bunda ganti dengan yang lain ya, misalnya bakso ataupun daging asap. Silahkan disesuaikan aja dengan nanti harga jualnya. Tapi kalau untuk jualan murah meriah, gunakan aja sosis seperti ini ya. Sosis ini saya potong dadu kecil-kecil, dan untuk bentuknya ini sebenarnya bebas aja ya Bun ya. Yang penting kecil-kecil agar nanti mudah memasukkannya ke dalam isian. Jika sudah dipotong kecil-kecil, ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 buah wortel. Ini punya saya yang ukuran kecil ya, dan setelah dikupas ini beratnya sekitar 60 gram. Ini sudah saya cuci bersih dan akan saya serut tipis menggunakan serutan sayur seperti ini. Tapi kalau misalnya Bunda nggak punya serutan sayur seperti ini wortelnya boleh dipotong kecil-kecil aja ya secara manual. Nah, ini wortelnya udah selesai. Ini wortelnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang, ini yang ukuran besar ya, dan ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis-tipis. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 2 siung bawang putih, ini sudah saya cuci bersih dan akan saya giling halus. Saya tidak menyarankan bawang putih ini diganti dengan bawang putih bubuk ya Bun ya, karena menggunakan bawang putih segar seperti ini nanti hasilnya akan lebih sedap dan wangi. Nah, ini sudah selesai, ini bawang putihnya udah halus dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat bihun yang tadi kita rendam dengan air panas. Nah, ini udah melar dan lunak ya. Ini bihunnya akan saya tiriskan terlebih dahulu. Jika sudah ditiriskan seperti ini akan saya gunting-gunting bihunnya agar nanti nggak terlalu kepanjangan saat dijadikan sebagai isian. Nah, ini udah cukup ya. Ini bihunnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Saya juga menggunakan susu SKM putih sebanyak 3 sendok makan, atau boleh juga diganti dengan 1 saset susu SKM. Oh ya, untuk susu SKM ini walaupun cuma sedikit, tapi jangan di skip ya Bun ya, karena nanti susu SKM ini akan memberikan rasa yang khas, creamy, lezat, dan mewah. Nah, ini susunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan mangkuk dan masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian masukkan juga garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita larutkan dengan 120 ml air. Ini kita aduk ya sampai rata. Oh ya, untuk tepung terigunya ini yang saya gunakan adalah tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Nah, jika sudah rata, kemudian masukkan susu SKM putih 3 sendok makan yang tadi sudah kita siapkan. Atau susu SKM ini boleh diganti ya dengan 1 saset SKM putih. Nah, ini kita bersihkan dulu sisa susu yang menempel di mangkoknya. Nah, ini kemudian kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan memasak isiannya. Pertama-tama saya akan menggoreng terlebih dahulu sosis yang tadi kita iris kecil-kecil.
Ini sedikit aja ya minyaknya. Nah, ini kita goreng sosisnya sampai matang dan agak berkulit. Ini sosisnya saya goreng duluan ya, agar sosisnya ini benar-benar matang dan teksturnya juga menjadi kokoh sehingga nanti nggak mudah hancur saat kita aduk di dalam adonan. Nah, ini sosisnya udah matang ya. Ini sosisnya bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian masih menggunakan minyak yang sama, ini kita tumis bawang putih yang tadi sudah kita ulek. Serta masukkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita tumis bawang putihnya, ini kita tumis bawang putih dan daun bawangnya sampai matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini daun bawangnya udah matang dan bawang putihnya juga udah wangi banget. Kemudian masukkan wortel yang tadi sudah kita serut tipis. Boleh ditambahkan sedikit air ya untuk mematangkan wortelnya, dan ini kita masak wortelnya sampai benar-benar matang dan lunak serta airnya menyusut. Pada cemilan ini pastikan Bunda memasak semua sayurnya sampai matang ya Bun ya, seperti daun bawang dan wortelnya, karena nanti ini akan mempengaruhi keawetan kue kita. Jika ada salah satu bahan dari camilan kita yang mentah, nanti akan membuat camilan kita ini menjadi cepat basi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini wortelnya udah matang, airnya juga udah menyusut. Kemudian Bunda boleh menambahkan larutan terigu dan susu yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita aduk-aduk dulu ya, agar tidak ada tepung yang mengendap di dasar mangkuk. Nah, jika sudah dimasukkan tepung terigunya seperti ini jangan ditinggal-tinggal ya Bun ya. Ini kita aduk terus dan ini kita masak sampai agak mendidih dan terigunya ini agak menggumpal. Tapi nggak sampai benar-benar menggumpal semua ya. Masukkan juga sosis yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk ya sampai rata. Nah, jika sudah seperti ini bisa dimasukkan bihun yang tadi sudah kita lunakkan. Jika sudah dimasukkan bihunnya, ini juga terus diaduk ya Bun ya, sampai terigunya matang, airnya menyusut dan tidak lagi lengket. Jadi nanti kalau kita kepal-kepal, ini adonannya nggak lengket di tangan. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini adonannya udah matang, ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya, ini kita dinginkan terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan menyiapkan roti tawarnya. Di sini saya menggunakan roti tawar yang murah meriah aja. Ini satu pak seperti ini, harganya hanya 5 ribuan. Ini isinya 12 lembar. Oh ya, roti tawar yang murah seperti ini biasanya bisa Bunda dapatkan di toko grosir kue ya, atau juga biasanya di pinggir jalan. Kalau di tempat saya banyak ya roti yang murah seperti ini. Dan memang roti tawar seperti ini teksturnya agak keras, tapi nggak apa-apa, roti yang murah meriah seperti ini nanti akan jadi lembut dan sedap setelah kita olah menjadi camilan. Roti tawar ini saya potong menjadi 4 bagian seperti ini, dan jika sudah, ini sudah siap untuk kita isi dengan bihun yang tadi sudah kita masak. Nah, ini sudah ada bihun sosis sebagai isian, juga roti tawar yang sudah kita potong menjadi 4 bagian. Kemudian ambil 1/4 bagian roti dan ini kita letakkan di bagian atasnya bihun sosis. Ini kira-kira sekitar 1 sendok makan ya Bun ya. Ini kita ratakan. Kemudian kita tutup lagi dengan 1/4 potong roti. Ini kita rapikan dulu bagian pinggirnya. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1/4 potong roti, kemudian letakkan di atasnya bihun sosis. Ini kita ratakan dulu ya. Kemudian ditutup lagi dengan 1/4 roti. Ini kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirnya. Untuk satu resep ini saya bisa menghasilkan 32 roti isi bihun sosis seperti ini. Oh ya, jika sudah diisi seperti ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa dibuat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda simpan aja di dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian letakkan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Oh ya, sebelumnya kita menyiapkan adonan pencelupnya dulu ya. Untuk adonan pencelupnya ini mudah, saya hanya menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Jangan lupa tambahkan juga sedikit garam, juga kaldu bubuk, dan sedikit lada agar nanti hasilnya lebih gurih. Oh ya, kelupaan saya juga menambahkan sekitar setengah sendok makan tepung maizena ya, agar nanti hasilnya lebih renyah. Ini kita larutkan dengan secukupnya air sampai kekentalannya sedang aja, nggak usah kental-kental amat ya Bun ya, seperti ini aja udah cukup. Nah, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai larutan pencelup untuk menggoreng.
Siapkan minyak secukupnya dalam wajan, kemudian celupkan roti isi bihun sosis ke dalam larutan pencelup. Ini langsung kita goreng aja, dan ini kita goreng sampai dua sisinya ini matang dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini dua sisinya udah matang. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Roti yang tadinya kecil hanya seperempat, jadinya gendut-gendut dan besar-besar seperti ini. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Secara tampilan ini ukurannya lumayan besar-besar ya bun ya, juga terlihat sangat lezat. Selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda kemas menggunakan Mika brownies seperti ini. Dan karena ukurannya lumayan besar-besar, jadinya cuma muat 4. Boleh juga ditambahkan saus sambal sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik Mika brownies dan saus sambal seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika Bunda ingin menjual dengan harga yang lebih mahal, misalnya untuk snack box, dan agar tampilannya lebih elegan, ini bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini punya saya yang ukuran 9x9 cm. Menggunakan plastik OPP seperti ini praktis karena sudah ada lemnya, jadi kita tidak membutuhkan lagi selotip. Kemudian saya juga menambahkan stiker seperti ini agar lebih cantik. Nah, tampilannya jadi lebih elegan ya bun ya, sehingga nanti akan menaikkan harga jualnya. Untuk stikernya ini murah, saya beli online, satu roll ini harganya sekitar Rp11.000. Isinya 500 lembar. Soal rasa, jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, berpadu dengan lembutnya roti, serta gurih dan lezatnya bihun sosis yang ada di sebelah dalam. Ini bihun sosisnya enak banget, lezat, creamy, berasa mewah, pokoknya ini sedap mantap. Apalagi jika dimakan menggunakan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Makan satu pasti Bunda kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp16.910, menghasilkan 32 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp528. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di kolom deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih mahal, ada juga yang lebih murah. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan makaroni. Di sini saya menggunakan makaroni yang panjang ya. Ini khusus makaroni rebus. Bunda boleh menggunakan makaroni ulir ataupun bentuk yang lain. Ini saya beli di pasar, harganya Rp5.000 per 250 gram. Tapi ini nggak kepakai semua ya. Ini yang kepakai hanya 100 gram aja. Makaroni ini akan saya rebus sampai lunak. Sebenarnya Bunda bisa aja ya merendamnya dengan air panas ataupun dengan air dingin. Tapi ini biar lebih cepat, jadi akan saya rebus aja. Nah, ini airnya udah mau mendidih ya. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak sayur. Ini sekitar setengah sendok makan aja, agar nanti makaroni kita setelah dingin nggak terlalu menggumpal dan saling lengket. Ini bisa langsung kita masukkan aja makaroninya, dan ini kita masak sampai makaroninya ini lunak. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita siapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan 1 siung bawang putih. Ini bawang putihnya punya saya yang ukuran besar ya bun ya. Kalau Bunda menggunakan yang ukuran sedang, boleh 2 siung. Bawang putih ini saya giling halus. Nah, ini udah halus ya. Ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian siapkan juga 3 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi, Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Atau boleh juga ini diganti dengan bakso ya. Kalau untuk jualan murah meriah, gunakan aja bakso curah. Biasanya bakso curah yang tanpa merek itu harganya cukup ekonomis ya jika untuk jualan. Oh ya, sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770 per buahnya. Dan ini panjangnya sekitar 12 cm. Sosis ini saya iris kecil-kecil seperti ini, dan untuk bentuknya bebas ya bun ya. Yang penting kecil-kecil aja, agar nanti mudah saat kita jadikan sebagai isian. Nah, ini sosisnya udah selesai ya. Ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lihat makaroni yang tadi kita rebus. Nah, ini makaroninya udah matang ya. Ini udah lunak. Ini bisa kita matikan api kompornya, dan ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini udah ditiriskan, makaroninya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 3 sendok makan susu SKM putih. Untuk susu SKM ini bisa Bunda ganti dengan 1 saset ya. Oh ya, untuk susunya ini walaupun hanya 1 saset, tapi jangan di skip ya bun ya, karena nanti susunya ini akan memberikan cita rasa yang creamy, lezat, dan mewah. Kemudian siapkan juga mangkuk dan masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian masukkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita larutkan dengan 250 ml air. Kemudian ini kita aduk sampai rata ya. Untuk tepung terigunya ini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Jika sudah rata, kemudian masukkan juga susu SKM putih 3 sendok makan yang tadi udah kita siapkan. Nah, ini kita bersihkan dulu ya susu yang masih menempel di mangkuknya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Nah, jika udah rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya ini udah panas, masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Nah, ini kita tumis ya bawang putihnya sampai matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian boleh dimasukkan sosis yang tadi sudah kita iris kecil-kecil. Ini kita masak duluan ya sosisnya ini sampai matang dan agak berkulit, serta permukaannya agak kokoh, agar nanti saat kita aduk-aduk ini sosisnya nggak cepat hancur. Jangan lupa dibulak-balik juga ya agar sosisnya ini matang merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sosisnya udah matang. Kemudian boleh dimasukkan larutan terigu yang tadi udah kita buat. Ini sambil kita aduk-aduk ya agar tidak ada terigu yang mengendap di bagian bawah. Nah, jika terigunya ini udah masuk, ini jangan ditinggal-tinggal ya bun ya. Ini harus sering kita aduk. Ini kita masak sampai terigunya ini agak mendidih. Tapi jangan sampai terlalu menggumpal ya terigunya ini. Seperti ini aja udah cukup. Kemudian Bunda boleh memasukkan makaroni yang tadi sudah kita lunakkan. Nah, ini kalau makaroninya udah masuk, ini juga nggak boleh ditinggal-tinggal, harus kita aduk terus dan kita masak sampai terigunya ini matang dan airnya agak menyusut. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini airnya udah berkurang, dan ini kalau udah dingin nanti bisa kita kepal-kepal. Ini bisa kita cek rasanya. Kalau sudah oke, ini bisa kita matikan api kompornya dan kita pindahkan ke dalam mangkuk. Nah, ini makaroni susu yang tadi udah kita buat. Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu agar nanti lebih mudah kita membentuk-bentuknya dan tidak lengket di tangan. Jika sudah dingin, kemudian ambil 1 kepal. Ini besarnya sedang ya bun ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kemudian ini kita bentuk lonjong sambil digeleng-geleng di tangan seperti ini ya, agar permukaannya mulus. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 22 buah makaroni susu seperti ini. Jika sudah dibuat-bulatkan semua, ini akan kita panir ya. Tapi sebelumnya kita akan membuat adonan pencelupnya terlebih dahulu. Untuk adonan pencelupnya, ini mudah. Saya hanya menggunakan 3 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air. Ini juga nggak usah kental-kental amat ya bun ya. Ini kekentalannya sedang aja. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai adonan pencelup. Kemudian celupkan makaroni susu ke adonan pencelup, dan ini langsung kita baluri dengan tepung panir. Ini membalurinya merata ke seluruh permukaan ya. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua makaroni susunya selesai dipanir.
Jika sudah dipanir semua, ini bisa kita stok ya Bun ya. Jadi misalnya jika Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, Bunda bisa membuat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa ataupun dijual keesokan harinya. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak dalam wajan secukupnya. Kemudian ini kita goreng sampai 2 sisinya matang dan tepung panirnya ini menjadi crispy. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini menggorengnya nggak usah lama-lama amat ya Bun ya. Yang penting tepung panirnya ini sudah crispy. Ini bisa langsung kita angkat. Dan ini udah matang ya Bun ya. Ini 2 sisinya udah berwarna kecoklatan dan tepung panirnya juga udah crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini bulat-bulat, gendut-gendut, dan terlihat sangat crispy bagian luarnya. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual dengan harga yang murah meriah, kita juga bisa menaikkan nilai jualnya ya dengan mengemasnya secara elegan. Misalnya dengan dimasukkan ke dalam cup kertas seperti ini. Kemudian kita kemas lagi menggunakan plastik bening seperti ini. Saya juga memberi stiker thank you seperti ini. Nah, tampilannya jadi semakin menarik ya Bun ya. Insya Allah dengan mengemasnya seperti ini akan menaikkan nilai jualnya. Jika menggunakan cup dan stiker, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy berpadu dengan lezatnya makaroni susu yang ada di sebelah dalam. Juga berasa gurih dan lezat dari sosisnya. Ini benar-benar perpaduan yang lezat mantap. Ini enak banget. Apalagi jika dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp9.510, menghasilkan 24 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp396. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal, resep, serta link pembelian stiker sudah saya tulis di deskripsi. Silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.